Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita Live Talk Talk So Serious. It is fun bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Oke, pada hari ini nih Bang, kita bakal membahas satu tema yang sangat menarik banget. Pastor karbitan. Dan tentunya nih Bang, kita nggak cuman berdua doang. Ya. Kita akan ditemani oleh seorang Guru hamba saya Tuhan ini. ya, seorang guru hamba Tuhan senior. Ya. Beliau juga gembala jemaat Ya. dari kota Pekalongan. Langsung saja saya perkenalkan Pastor Johannes Setiawan. Wah, keren banget. Oke, saudaraku, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pester karbitan. Dan seperti biasa, saya mau minta Pastor Ruli dulu nih. Kira-kira apa nih tentang pester karbitan yang mau disampaikan sebelum kita ngobrol sama Pak Yohanes? Acara kami malam ini adalah suatu otokritik sebetulnya ya. Otokritik terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di gereja sampai saat ini. Pertama-tama kami mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, tapi percayalah bahwa kami tidak bermaksud untuk menyinggung. Otokritik adalah sesuatu yang sehat dan perlu dipertimbangkan sama-sama. Nah, yang kami mau bicarakan adalah mengenai pastor karbitan. Kita ini hidup di dalam dunia yang sifatnya semakin lama makin virtual. Bahkan kekristenan hari ini juga banyak yang sifatnya makin virtual dan makin instant. Seperti game-game virtual yang banyak diciptain. Kita kebiasa dengan media sosial. Kita kebiasa dapat tanda love dari orang-orang yang kita nggak kenal. Kita ngerasa bahwa kita ada di tengah-tengah teman-teman yang merhatiin, padahal enggak, kita nggak sama orang-orang, itu cuman virtual aja. Nah, kekristenan hari ini juga kebawa ke dalam suasana yang seperti itu. Kekristenan pada prinsipnya sebetulnya bukanlah agama. Dan Tuhan Yesus tidak datang ke bumi ini untuk mendirikan agama Kristen, sama sekali enggak. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit kembali ke surga. Tujuannya adalah untuk membuat gaya hidup. Itu yang dimaksud dalam kekristenan. Kekristenan adalah gaya hidup. Nah, maka kalau kekristenan ini menjadi virtual, artinya orang hari ini cuman happy datang ke gereja, nyanyi lagu pujian, berdoa, minta diberkati, itu jadi virtual sekali. Bukan itu esensi kekristenan. Nah, harusnya penjaga gawangnya yang membuat orang-orang menjadi Kristen yang benar, yang serupa dengan Kristus, harusnya adalah gereja sebagai penjaga gawangnya. Nah, kemudian gereja itu diawaki oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pastor-pastor, oleh pendeta-pendeta dan full time dan semua aparatnya untuk membawa orang-orang semakin serupa dengan Kristus. Masalahnya, dan ini yang nanti menjadi otokritik dalam pembicaraan kami malam ini, masalahnya sekarang nggak ada atau sedikit sekali gereja yang masih mengajarkan supaya orang-orang betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus aja apa sih? Kan udah nggak jelas lagi nih sekarang kan. Orang cuman sekedar kebiasa seperti tadi saya singgung, datang ke gereja nyanyi lagu pujian, muji-muji Tuhan. Terus 3 lagu cepat dan 2 lagu pelan. 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, dimulai dengan lagu pelan dulu, habis itu lagi cepat, habis itu lagu pelan, habis itu masuk khotbah pulang. Nah, itu hanya virtual kalau seperti itu. Nah, maka yuk kita sama-sama kita obrolin bertiga. Harusnya seperti apa sih gereja? Harusnya seperti apa sih yang namanya serupa dengan Kristus dan lain-lain? Yuk kita obrolin. Nah, mungkin sebelum ke Pastor Yohanes, apa yang saya tadi tertarik sekali dengan apa yang Pastor Ruli sampaikan ya, bahwa hari-hari ini gereja banyak yang tidak lagi menekankan
apa yang menjadi gaya hidup, apa Ya. yang menjadi gaya hidup Kristus maksudnya, Ya. apa yang menjadi keserupaan dengan Ya. Kristus sebagai goal. Tetapi kalau kita mau jujur memang dalam rangka otokritik ini Bang, Ya. kalau kita mau jujur memang seringkali apa yang disampaikan dengan motivator sudah tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tentunya Ya. kita tidak berkata motivator itu salah atau jelek ya. Ya. Enggak, sama sekali tidak. Tetapi seharusnya bahwa muatan Injil, muatan kebenaran harusnya bisa digali lebih lagi. Nah, banyaknya muncul yang tiba-tiba ini kalau sesuai tema di sini pester karbitan yang akan kita bahas ya. Memang menjadi fenomena yang sangat menarik ya, di mana tentunya tadi kata Pastor Uli bilang likes-nya banyak. Tentunya orang yang punya likes banyak, pastor yang punya likes banyak, punya follower banyak, nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan. Nah, oke. Jadi sekarang sebelum kita memperdalam lagi, kita harus ngobrol nih sama narasumber kita yang asik banget dengan Pastor Johannes Setiawan tentang pester karbitan. Gimana Pak? Kira-kira ada apa yang mau disampaikan dulu nih Pak tentang tema kita malam hari ini? Kata karbitan kan memang Mikrofonnya masih lebih dekat Pak Yo. Ya. kata karbitan menunjuk pada sesuatu yang belum matang pada waktunya Ya. dengan bahan-bahan kimia dibuat menjadi cepat matang. Iya. Buah apa saja. Nah, pester karbitan, at least dari perspektif saya, ya berbicara tentang orang yang sebetulnya belum matang dalam pelayanan. Ya, saya sering memergoki gitu ya. Saya tahu dia gagal di daerah, ya. Pendeta yang membinahnya berkeluh kesah kepada saya, wah, bocah iki ora iso diatur dalam bahasa Jawa. Tapi tiba-tiba pindah ke kota yang lebih besar di Jakarta, dia tempel di depannya PSD, pastor. PS gitu. PS. Iya. Saya tanya apa ini? Pastor. Nah, juga dalam kaitannya dengan memahami jemaat. Ya. Bagaimana memahami jemaat? Jemaat cuma diperlakukan seperti customer saja. Ya. Memahami, melayani jiwanya. Belum sampai ke situ. Ya. Nah, pester karbitan ini memiliki satu keniscayaan. Juga memperlengkapi dirinya dengan seabrek-abrek gelar. Ya. Itu pun setengah matang ditempuhnya. Ya. Kadangkala maaf saya mengenal seseorang di Semarang, ya. Kampusnya itu cuma garasi aja. Tapi dia bisa memberikan gelar profesor, doktor. Nah, hanya dengan membayar segepok uang. Kampus di garasi. Kampus di garasi. Maka saya tambahi profesor, doktor, karburator, bocor. Nah, ya. Rasanya suatu keniscayaan, ya. Rasanya mantap gitu ya. Pastor Widan, DTH, Demin, Demis, DLLJR sekali. Very mantap gitu. Ya. Juga jalan pintas. Ya. Saya jumpai seorang yang mentang-mentang anggota DPR, ya, tidak pernah hadir di kampus. Tiba-tiba mendapatkan gelar cukup tinggi. Ya. Nah, itulah yang saya anggap karbitan. Nah, karbitan ini ya, yang paling menjadi benturan adalah dia memang tujuannya cari pengakuan seperti tadi. Ya, banyak follower nggak apa-apa asal murni. Ya. Nah, benturannya dia mencari legacy, mencari trademark, mencari plus-plus yang menambah gelar tadi ya. Untuk dirinya. Jadi mencari pengakuan. Jadi bukan Christ center
tapi self-center. Nah, untuk itu semua cara ditempuh. Ya. Saya pernah baca buku Pak Yo. Tulisannya Robert McAlvin. Judulnya Hijacking of Religion in America. Dia tulis begini loh. Dia punya tulisan yang rada, kalau waktu itu pas saya baca pertama kali saya rada tersinggung. Tapi kayaknya benar juga. Dia bilang begini, yang merusak kekristenan sebetulnya adalah agama Kristen. Gitu. Itu yang dia tulis ya. Nah, dia jadi satu pikiran juga sama kita yang bermaksud untuk bilang bahwa kekristenan itu bukan agama sebetulnya. Bukan. Iya kan? Tapi suatu cara hidup. Nah, persoalannya kemudian oleh pastor-pastor yang nggak punya konsep sebetulnya. Pendidikannya tadi disinggung-singgung sama Pak Yo. Ini Pak Yo yang singgung, jadi bukan saya. Kalau Pak Yo ini kan dosen senior, boleh nyinggung-nyinggung. Kalau saya ini kan, saya murid mana boleh nyinggung-nyinggung. Tapi karena Pak Yo yang nyinggung, saya lanjutin aja. Banyak orang yang nggak siap untuk mengajar. Betul. Nggak siap untuk mengajar, tapi kemudian karena diperlengkapi dengan detail-detail teologi, kemudian berdiri di mimbar. Mengajar kekristenan sebagai suatu agama ritual. Yang kemudian Allah dijadikan sumber keuntungan. Itu loh Pak Yo. Ini benar nggak sih apa yang saya atau yang ditulis sama McAlvin ini? Benar dan cerdas sebenarnya menghubungkan bahwa Yesus sendiri tidak berniat membangun agama. Spiritualitas, bisa bicara gaya hidup, bisa bicara, kalau bicara spiritualitas Kristus, kita sangat mewujudkannya, mengejawantakannya dalam hubungan kita. Orang spiritualitas lahir dan sadar ada keterhubungan gua dengan atas. Lalu seorang spiritualitas dalam agama, dia bukan begini pola hidupnya. Saya tak jadi Kristen, manfaatnya banyak untuk saya. Selalu dia berpikir apa faedahnya. Sebentar deh Pak Yo. Kalau yang dimaksud dengan Kristen spiritualitas tuh kayak apa? Nah ini dia. lagi saya jelaskan. Ya. Seorang Kristen spiritualitas, ya, dia akan berpikir gini, bagaimana saya bisa berfaedah? Bukan apa faedahnya. Apa faedah Tuhan untukku? Iya. Tapi kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk Dia yang maha mulia gitu. Itu spiritualitas ya. Dia selalu berpikir, selama saya hidup, bagaimana saya bisa berfaedah to other people, other religion, the others. Iya. Itu. Nah, kalau gunanya apa untuk aku? Kalau aku menjadi anggota jemaat, pastor, gunanya apa untuk aku? Bisa enggak aku mencapai capaian-capaian yang kira-kira menambah kekuasaanku? Itu yang tidak spiritualitas. Yang tidak spiritualitas melihat pelayanan itu menjadi keuntungan diri. Iya, dia catat kan saja begitu nama ya. Yesus, demi Yesus, dalam nama Yesus. Tapi semuanya self-centered. Akhirnya untuk dirinya. Iya. Oke. Nah, Pak Yo, saya ini mau kembali ke topik kita nih tentang pester karbitan. Tadi kan di awal Pak Yo memberikan sebuah definisi karbitan itu artinya matang sebelum waktunya. Nah, sebagai pendidik yang tentunya Pak Yo juga sudah sangat senior ya dalam tanda petik dunia persilatan ini. Ya. Nah, sebenarnya harusnya gimana sih supaya seorang pelayan Tuhan, seorang pastor atau yang dalam quote and quote seorang hamba Tuhan, walaupun sebenarnya semua kita hamba Tuhan, tapi dalam konteks ini ya, gimana sih supaya atau bagaimana seharusnya mempersiapkan seorang hamba Tuhan atau seorang pastor supaya dia tidak menjadi karbitan tadi yang Pastor Yo katakan. Ya, dalam konteks pendidikan, termasuk pendidikan teologi, sebenarnya tidak ada titik selesai, walaupun dengan gelar yang sudah dicapai. Artinya, you harus tetap belajar. Nggak bisa selesai, misalkan taruhlah pastoral, kita belajar melayani umat, melayani orang.
Kenapa saya bilang tidak pernah selesai? Karena zaman terus berubah. Iya. Di environment, sekitar orang yang kita layani itu berubah, tidak pernah berhenti. Maka seorang pastor yang baik, yang tidak mengutamakan pengakuan dan karbitan itu, dia terus belajar. Iya. Bukan hanya belajar secara formal, Iya. dia akan belajar tanda-tanda sekitar, menangkap tanda-tanda sekitar, gejala-gejala. Ya, sekarang ini ya pendidikan menjadi hegemoni kekuasaan semua. Iya. Bagaimana proses menjadi pembelajar itu terus kita lakukan. Kekristenan itu kan wawasan kan. Kekristenan itu kan perlu wawasan kan, itu ya. Jadi waktu kita baca ayat-ayat di dalam Alkitab itu harus juga kan Pak Yo juga ngajar waktu itu kontekstualnya gimana. Kan itu kan harus mengerti ya. Kalau ayat per ayat kan Pak Yo, sekarang kan orang banyak hafal ayatnya Pak. Tapi bagaimana menerapkannya kan Pak? Yang rumit Pak. Bisa kasih contoh nggak Pastor Wigan? Ada nggak ayat orang yang ngapal ayatnya, terus tapi penerapannya ruwet? Atau Pak Yo mungkin, Pak Yo kan ngajar kontekstual nih. Gimana tuh contohnya Pak Yo? Ya, kata konteks. Kalau dalam kaitannya dengan ayat-ayat, konteks itu bisa berarti ayat-ayat di atas ayat yang hendak kita tafsir. Perikopnya kita pelajari. Ships in Leben, the situation of life, misalkan. The Gospel according to Matthew, jelas. Cuma Matthew yang menguasai konteksnya itu. Nah, kita belajar. Surat pada jemaat di Korintus tidak ada tahu menaunya dengan kita. Nah, supaya kita mendapatkan sesuatu dari surat-surat itu, terutama dalam khotbah, ada proses yang disebut analogi. Tapi konteksnya kita kuasai. Apa yang terjadi? Ayat itu turun sesudah pembuangan di masa Nah, yang pester-pester karbitan itu tidak mau tahu soal konteks. Pokoknya tadi malam Tuhan bicara, Roh menunjukkan kepada saya. Dicocokin ayatnya. Jadi cocokologi. Begitu. Cocokologi, ya. Cocok. Nah, jadi bukan eksegese. Di mana ayat-ayat itu bicara, eksegese itu dikupas kulitnya, keluarkan. Dari dalam ditarik keluar. Ditarik. Yang terjadi eksegese. Kemauan saya, karepnya saya, nah pakai cocokologi tadi, dicocok-cocokkan. Suatu kali ada temen waktu itu bagi ke saya begini, katanya dia dapat pengajaran bahwa diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Kalimatnya begini, Pastor Yo, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itu ayatnya. Nah kemudian diterapkannya begini, lihat jemaat waktu itu dalam kondisi susah pun tetap memberi kepada gereja. Jadi sekarang jemaat walaupun ada pandemi tetap harus apalah itu. Apakah itu kira-kira nyomot atau enggak? Itu yang dimaksud dengan konteks atau gimana tuh Pastor Yo? Ya, saya tidak bercakap-cakap langsung dengan orangnya, tapi memang kenapa dia nggak hubungkan dengan di era pandemi ini gua yang harus mencukupi. Aku yang harus mencukupi. Nah ini kembali ke yang sedang dibicarakan tentang cocokologi ini ya. Memang akibat kalau karbitan tidak memiliki dasar-dasar yang mantap, yang strong foundation, akhirnya memang tadi apa yang Pak Yo katakan tuh benar sekali, juga yang saya amati, bukan proses eksegese tapi eisegese. Jadi misalnya dia belajar atau dengar dari entah mana, ya misalnya hari-hari ini kan banyak yang self healing,
ya, atau motivasional yang membakar diri sendiri cuma saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu kan banyak sekali. Lalu tinggal dicocokin di Cari ayat ayatnya. Alkitab. Nah, ini paling cocok sama iman. Mm-mm. Akhirnya apa yang diajarkan orang-orang Kristen tidak dapat membedakan nih, Pak. Mana iman, mana positive thinking, mana keyakinan diri, pede, udah sama semua. Apakah positive thinking nggak boleh? Iya. Kalau positive thinking berarti tidak beriman, kan jadi begitu Nah, kan? jadi semuanya ngeblend. Nah, tetapi kalau kita kembali ke tema pester-pester karbitan, kita bukan sedang membahas tentang imannya, tapi kita mau bahas tentang pester-pester karbitan ini. Kalau tadi yang Pak Yo katakan harus mengerti konteks, latar belakang, sits in Liben, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya gini, apakah kalau orang tidak pernah menempuh pendidikan formal teologi ya dapat dikatakan sebagai karbitan? Oh, bukan begitu. Oke. Ya. Orang yang tidak punya pendidikan ilmiah, teologi misalkan ya. Saya banyak kenal yang salah satunya sudah almarhum ya. Dia suka sekali membaca dan belajar. Yes. Nah, jangan lupa loh, dalam kaitannya dengan pastoral, orang-orang seperti saya yang berpendidikan mungkin gagal berkomunikasi dengan jemaat. Dan saya sebut namanya Om Liwando ya di Teluk Kok. Itu nggak punya pendidikan teologi. Nah, kenapa? Dia sangat unggul di dalam interrelasi, menangkap. Kita nggak belajar di bangku sekolah teologi, ilmu pastoral, bagaimana menghadapi jemaat yang 2 minggu nggak bisa buang air, ya? Nggak belajar. Om itu bisa. Di tempat pos saya di Jogja waktu gempa bumi, itu ada seorang ibu yang tangannya terus begini, orang Jawa Bengawi-awi, ya, dan masih teringat, maaf saya keliru, ibu yang menangis teringat anaknya yang waktu ketimpa itu tangannya begini, terus sampai akhirnya mati. Dan 2 minggu dia, orang Jawa bilang melongo terus. Ilmu pastoral macam apapun sulit tuh menghadapi. Tapi kalau relasi ditepuk-tepuk, pakai bahasa Jawa dan itu lebih berhasil. Nah, itu enggak berarti karbitan. Itu ilmu yang panjang itu. Karena itu menyerap pengalaman, darah dan jiwa dia di environment dia, di sekitar dia. Iya. Jadi ini satu fenomena yang menarik, Bang ya. Jadi dari apa yang tadi Pastor Joe katakan, ini bukan soal pendidikan formalnya. Justru tadi di awal dikatakan ada yang saking mau gelar pendidikan formal, sampai jadi apa tadi? Doktor, kabulator, bocor. Jadi pastor karbitan itu salah satunya adalah mereka yang melayani sebagai status sosial, ya kan. Kemudian menyampaikan kebenaran di luar konteks nyomot-nyomot ayat. Terus apalagi tuh berarti pastor karbitan itu kira-kira adalah orang-orang yang kemudian menjadikan pelayanan sebagai sumber, jangan ini nggak ada di Indonesia. Bukan nih, memberi hidup tapi mencari ini hidup. nggak ada di Indonesia nih. Ini Jadi di pedalaman Singapura ada. Pelayanan justru menjadi tempat untuk mencari hidup, padahal pelayanan harusnya memberi hidup. Nah, ini akhirnya menjadi berkorban, makan korban, menjadi imam profesional jadinya, ya kan? Imam profesional. Ya banyak, kalau sudah profesional banyak kemungkinan di luar dugaan kita. Ada broker pelayanan, ada broker supaya Anda diundang gereja-gereja besar, ada brokernya, ada fee-nya. Ngeri kan kalau udah begitu. Follower itu bisa dibeli loh. Oh iya bisa. Iya. Kalau Pak Jo mau saya bikin punya Instagram 50.000 follower langsung bisa, Pak. Coba. Duit. Plus ada buzzer juga, Pak. Itu pasukan yang like, buzzer komen ya ada, Pak. Bisa. Terus apa lagi yang dimaksud dengan pastor-pastor yang karbitan ini? Kalau bicara ambisi, seperti apa ambisinya yang disebut dengan pastor karbitan? Kalau nanti dalam kaitannya dengan jemaat, itu ada upaya yang disebut
statistically target oriented. Itu termasuk atas nama pengembangan, just growth. Yang intinya jimik-jimik bagaimana supaya gereja saya dengan jangka waktu yang cepat, ya. Jimik-jimik itu kan berarti no pergumulan, cara. Nah, ya mungkin mungkin ada banyak cara gimana supaya orang itu bergantung dengan suara saya, dengan pelayanan saya, yang akhirnya ya mungkin ujung-ujungnya diri sendiri. Jadi pelayanan itu sebetulnya berlandaskan ambisi diri ya, ambisi diri untuk punya gereja yang spesial dalam suatu pelayanan, kesembuhan misalnya gitu. Jadi gimmicknya menjadi itu ya, atau jadi sangat spesial dalam profesionalitas pemujinya misalnya gitu, misalnya. Tapi itu sebetulnya adalah ambisi dari orang yang di belakang layarnya gitu ya. Itu yang nggak sehat ya. Sekarang bagaimana supaya, jadi kalau saya lihat berkenan dengan pester-pester karbitan ya, kita ada dua hal yang mungkin perlu kita perdalam atau kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana supaya jemaat Tuhan atau umat Tuhan bisa mengenali mana yang pester karbitan, mana yang sudah matang. Kalau buah kan gampang nih Pak. Kita ngeliat mana yang karbit, mana yang udah matang kan gampang. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, again, gimana supaya para pester ini tidak menjadi karbitan, tetapi justru harus persiapannya harus gimana gitu loh. Ya. Jadi supaya kita bukan hanya melakukan otokritik, tetapi juga memberikan solusi. Ya, jadi dua arah dari pertanyaannya ya. Bagaimana mengenali, jemaat mengenali, dan kedua solusinya. Jadi supaya taruhlah katakan misalnya si X, wah ini udah karbitan. Kalau dia di posisi itu, apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa matang juga? Jangan terus jadi karbitan gitu. Mungkin maaf ya kalau dalam konteks di kota yang lebih kecil, jemaat itu mungkin menangkapnya dengan mikrofonnya kurang dekat Pak ya. Jemaat itu mungkin menangkapnya dengan satu kata, misalkan telaten, merasa digembalakan. Kalau yang karbitan mungkin cukup seminggu sekali dia datang khotbah, lalu dia ke sana, undangan begitu banyak. Yang dirasakan jemaat itu adalah, wah, bukan pendeta pastoral itu, ya, tapi dia merasa nyaman dan dia kemudian membuat sebutan bahwa itu tidak karbitan atau gembala yang telaten, yang menjiwai pelayanan dan yang mendampingi jemaat. Nah, yang di kota bisa berkata, wah itu konsep kuno. Sekarang gembala mengembalakan gembala. Sekarang tidak begitu. Nah, jadi kan menurut saya kalau kita kembalikan pada jemaat itu bisa punya ketajaman ya. Gimana ini pendeta yang tidak karbitan tuh yang misalkan dalam percakapan, wah dari dulu saya tidak punya apa-apa, Pak ini mendampingi saya, mendoakan saya. Nah, itu kan ada proses ini. Dari dulu saya nggak ngerti apa-apa, perpuluhan dalam, tapi dibina om ini saya jadi ngerti, saya merasa. Nah itu cara dia menuangkan bahwa gembala saya bukan karbitan. Jadi mendampingi, ya kan? Di jemaat itu jadi memang dia punya jiwa. Bisa merasa ya, apakah pesternya ini karbitan atau bukan ya? Jadi karena si pesternya juga memang seneng deket sama jemaatnya, ngurusi gitu ya Pak. Ketika pendeta idolanya itu meninggal dan diganti dengan pendeta mungkin dari kota, dari mana, dia pun bisa menilai ya kalau ini cuma
gembala pocokan gitu ya, datang seminggu sekali terus gitu, bisa menilai. Oh, beda Pak dengan almarhum pendeta ini misalkan. Terus berarti juga pastornya tidak berhenti belajar ya. Iya. Ini dia senang belajar, ngopeni jemaat, terus dia sendiri juga senang belajar terus. Kalau ya, yang jelas jemaat harus merasa bahwa rohaninya pun bertumbuh. Bertumbuh. Ya. Itu. Ya. Iya. Nah, terus kalau untuk dari sisi pastornya nih Pak, gimana caranya meningkatkan diri gitu? iya, Sebab supaya jangan jadi karbitan Iya. gitu loh, supaya bisa matang gitu ya. perjalanan orang kan beda-beda Pak. Ya, Ya kan? itu mungkin diharapkan kalau itu kan sudah porsinya gereja yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan. Kita kan nggak bisa apa-apa kalau dia seorang pastor yang seperti artis, seperti bisnismen, non sana. Kita bagaimana kita ini? Nah, tapi diharapkan mungkin misalkan di mana sinode dia bergabung, di mana dia dibina, di mana. Nah, barangkali kita bisa bisa mungkin lewat seperti ini kita bisa membantu bagaimana konsep pelayanan yang integrated, yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kita kan tidak punya satu lembaga etika yang mengingatkan, wah lu udah kelewatan, lu udah out of the track nih, lu mesti bisa kita. Ya, kalau saya bilang Pastor Wigan, ini sekarang kan bicara tentang Solusinya. teman-teman hamba Tuhan yang kepingin untuk meningkatkan kualitas pelayanannya ya. Iya. Maka melalui acara ini kami ingatkan bahwa pertama-tama kekristenan itu bukan sekedar agama ya. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup itu sebetulnya pada tahun 46 Masehi itu ditulis oleh penulis Yakobus yang menulis kitab Yakobus dengan peringatan bahwa kekristenan itu tidak boleh sekedar sebagai suatu kepalsuan hidup. Nah, hanya teman-teman hamba Tuhan yang ngerti betul apakah yang kita sedang lakukan itu betul-betul dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa jemaat sebagai mempelai bagi Tuhan, ataukah untuk kepentingan ambisi diri sendiri. Hanya kita. Kemudian sebagai orang yang memang jujur mau bertumbuh, kenali dulu itu. Nah, Jadi kemudian kalau saya boleh jangan ada bahasakan, kepalsuan di kitanya. Jadi kalau saya boleh bahasakan, mengkhotbahkan apa yang kita lakukan, Hidupi. mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita khotbahkan. Iya. Oke. Hidup yang benar itu akan selalu tampak dalam perbuatan hidup. Iya. Makanya nanti Yakobus kan nulis, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Iya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nggak ada, nol, nggak ada apa-apanya. Kita ngomong khotbah tapi nggak menghidupi khotbahnya. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh ada kepalsuan dulu lah. Itu yang pertama ya. Ya. Mungkin kalau yang kedua juga berkenaan dengan ini ya, karena yang namanya gembala atau pendeta punya tugas untuk memberi makan Domba-domba. Tuhan. Mau nggak mau kita harus serius mengupgrade diri ya Bang. Iya, harus. Harus serius mengupgrade diri tadi yang sudah dibahas, bisa melalui sekolah formal itu hanya sarana saja. Iya. Tetapi yang paling penting mungkin kita harus serius, teman-teman hamba-hamba Tuhan, kita harus serius menjadi manusia pembelajar. Iya. Di mana kita mau serius mengupgrade kapasitas diri kita. Sebab kita hanya bisa mengajarkan sebatas wawasan kita atau sebatas kualitas kita. Katakan kalau kualitas kita ada di angka 7, orang yang kita ajarkan ya kita cuma bisa bimbing sampai ke angka 7 juga. Mau nggak mau kita mesti upgrade kelas kita terus. Kita yang harus mengupgrade terus. Iya. Jadi tadi saya sempat nyinggung kan, perjalanan orang kan beda-beda Pak Yo. Iya. Ada orang yang ya 1-2 mungkin yang memang pernah ada waktunya gelar, cuman sekedar ngejar gelar. Iya.
Adalah satu atau dua pasti adalah yang seperti itu. Nah, apabila ada yang seperti itu, maka ya udah itu udah terjadi. Tapi kemudian yang barusan Pastor Wigan bilang, ya upgrade dong. Pengetahuannya tambah lagi dong. Kejar ketertinggalan kita. It's okay lah, yang udah lewat gitu. Tapi kitanya harus upgrade ya. Jadi manusia pembelajar, dan betul apa yang kata Pak Jo katakan. Iya. Kebetulan saya punya teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin tidak pernah mengecap pendidikan formal, Pak. Iya. Tapi melihat kalau kita ngobrol dari kualitas khotbahnya, kita tahu orang ini banyak belajar. Dalam gitu ya. Banyak belajar. Apalagi sebenarnya dengan zaman sekarang di era globalisasi sekarang ini, kita mau belajar apapun bisa loh dari internet. It's very easy. Nah, penghalangnya adalah seringkali males. Iya. Jadi kalau kita nggak mau jadi pester karbitan, kita nggak boleh malas. Iya. Kemalasan itu salah satu pembunuh nomor 1. Iya. Jadi ada head knowledge yang bisa you tempuh dengan pendidikan tadi, gelar-gelar. Tapi tidak lengkap. Nah, itu yang juga ciri dari karbitan tadi. Ketika hard knowledge dilupakan. Harus imbang ya. Harus imbang. Hati dan jangan cuma percaya pada sini. Ada sini. Iya. Nah, kadangkala hard knowledge ini mungkin kadangkala punya varian-varian yang lain. Insting kesekian, ketajaman sekian. Saya berikan contoh Yesus ya dalam kaitannya dengan konteks. Yesus memilih Galilea. Galilea secara sosiologi Palestina itu menunjuk orang-orang bagian utara. Pantai, kasar, logatnya ketahuan. Nah, kayak saya dulu di Jakarta kalau nunggu bus, kalau yang datang bus lalu kondekturnya bilang Salim Mbak Salim Plugar, wah gua tahu ini. Udah tahu itu dari mana ya? Gua tahu dan langsung kantong-kantong gua pegangin. Rawamangun Pulau Gadung, nah lain lagi tuh. Lain lagi. Begitu juga orang-orang Galil. Iya. Tapi Yesus memilih itu sebagai sentral. Iya. Nah, disebutkan di Injil Matius 4 dan sebagainya. Ketika Yohanes ditangkap, menyingkirlah. Yes. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Political awareness. Ya, sekitar itu kan konteks itu enggaknya sosiologi. Political awareness. Pergantian, shift power. Gimana kita mulai pergantian dari Bung Karno ideologis, ya, Bung Karno cuma main, jadi isinya pidato melulu, rakyat lapar. Ke Soeharto, harta terus, rakyatnya jadi mata duitan koruptor. Lalu setelah itu Habibie. Hari-hari bikin bingung, kelewat banyak programnya, ekonomi, SBY, tentara tapi tentara priayi, nggak seperti Pak Harto. Meninggalkan apa itu jejak-jejak? Lalu Jokowi. Yesus memahami, political awareness. Yohanes ditangkap, this is my time. Menyingkirlah dia ke daerah-daerah yang disebut Sebulon, Naftali, yang sudah didemo. Apa itu yang Yesus ajarkan kepada kita? Social mapping. Gereja ini mestinya, tahun 2007 saya berada di kelompok Emis dan gereja Mennonite. Mereka berbagi-bagi gereja. Tapi ada mapping, social mapping yang bagus. Lu banyak dokternya, lu atasi daerah itu. Kamu banyak pendidiknya. Itu bekerja tidak seperti sekarang. Ya. Nah, lalu kalau sekarang kayak apa rupanya Pak Yo? Kayak dunia politik, kayak dunia kepartean. Milih ketua sinode harus ada tim suksesnya kan. Kalau ada tim sukses kan berarti ada success fee-nya kan. Terus masing-masing sinode bergerak sendiri-sendiri, nggak ada persatuan begitu ya. Nah, lalu Yesus melakukan pelayanan kepada orang-orang yang buruk keadaannya.
Dan itu konteks yang dihadapi waktu itu. Ya, dihadapi. Nah, sampai kepada upaya untuk merekrut murid-murid. Sangat kontekstual. Bahasa yang dia pakai bahasa nelayan. Aku jadikan kamu penjala jiwa. Bukan perang yang kecil, bukan prajurit-prajurit. Kenapa? Aku jadi penjala jiwa. Karena jala itu yang ditekuni murid-murid. Sehari-hari ya? Sehari-hari. Konteks. Gitu. Nah, lalu Yesus melakukan di samping pelayanan-pelayanan secara personal. Secara personal dia membangun. Di waktu Yesus melayani, berapa lagu yang dikarang untuk dia? Berapa followernya? Berapa lukisan? Tidak ada. Tapi setelah benih itu mati, wah, langsung. Iya. Jadi di sini perlu saya garis bawahi lagi bahwa persoalannya bukan berapa banyak pengikut atau apa ya, tetapi kalau pelayanan digelar untuk mencari pengikut, mencari follower atau mencari popularitas, itu yang akan menjadi masalah. Sehingga motivasi pelayanan ada pada popularitas. Iya. Kalau kekristenan itu menjadi agama, maka kita akan melihat tren yang sama. The preacher can do no wrong. Ya. The preacher disimbolkan sebagai the pastor. Kalau dalam kaitan kita hari ini, the pastor cannot do no wrong. The pastor can do no wrong. Itu ya. Lalu kultus individu pasti ada. Pasti ada. Serendah dan tetap ada. Nah, ini menarik. Kalau pelayanan mencari popularitas, pasti kultus individu tidak akan bisa dihindari. Iya, pasti. Iya. Nah, itu. Iya. Apalagi di dalam gereja-gereja yang memang karisma pemimpinnya tuh kuat. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati malah ya. Iya. Dan jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan tanpa sadar kita mau mencoba menjadi Tuhan. Nah itu. Untuk jemaat. Wah itu bahaya banget. Padahal itulah juga salah satu godaan yang paling besar untuk hamba Tuhan ya. Betul. Ngerasa deket sendiri sama Tuhan. Itu kan bahayanya kan. Jadi saya dulu pernah menerjemahkan buku terbitan Immanuel. Iya. Ada satu, mungkin tidak saya sebutkan namanya ya. Satu yang saya terjemahkan dan saya selalu berperang. Jadi dia merasa dia itu lebih kecil dari Tuhan. Dan seperti Tuhan dia punya daya untuk mencipta Tuhan. Nah, ini si penulis bukunya itu maksudnya? Yang penulis bukunya. Oh iya. Dan banyak kalau saya lihat ya putusin di buku, misalkan cuma di Amerika ya, dari mood control church, nggak usah ke gereja pakai ribut. Cuma mengibaskan sapu tangannya, lalu hanya dengan satu kepret orang tumbang-tumbang dan ya terjadi otomatis kultus individu. Jadi, itu gimmick ya, Jadi jatuh-jatuhnya itu menjadi gimmick ya. Dan seperti ketagihan kalau nggak deta itu nggak ada puasa, nggak ada urapan. Nah, itu kalau maaf ya, kalau karbitan itu kan ada targetnya, itu kan ada muaranya kemana. Gereja industri. Kapan-kapan kita khusus nanti kita gereja industri. Jadi pada akhirnya mungkin kita mesti bilang begini juga ya, Pastor Wigan, bahwa gereja ini berhutang untuk melaksanakan amanat agung, benar nggak sih? Yaitu menjadikan segenap bangsa sebagai murid bagi Kristus. Nah ini menarik. Ya gimana? Kalau gereja punya tugas membentuk murid, sementara pemimpinnya sendiri membypass proses belajar, ya, gimana caranya? Kan nggak bisa ya. Jadi pemimpinnya membypass proses pemuritan. Padahal gerejanya harus memuridkan, kan nggak mungkin. Jadi bagaimana mencetak murid, sementara
proses pemuritan pun juga di bypass. Iya. Wah, ini Nggak mungkin kan? ini akan menjadi masalah yang sangat besar sekali. Iya. Jadi memang itulah kerinduan kita, Pastor Wigan ya. Iya. Termasuk juga senior dosen saya ini, Iya. Pak Ayo. Iya. Bang, nah tapi untuk ke Pastor Karbitan ini saya nih mau mempertajam, saya mau tanya pendapat Pastor Ruli juga mungkin ke Pastor Johannes ya. Jadi gini, sebaiknya kalau sekolah Alkitab nggak sih, saya tetap mau balik lagi ke sini nih, bahwa kita tadi sudah sepakat ya, yang paling penting adalah menjadi manusia pembelajar. Iya. Ya, menempuh pendidikan formal itu bukan sesuatu yang wajib. Oke. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau menurut pandangan pribadi Pastor Ruli, baiknya gimana? Saya tanya dulu ke Pak Yola ya kan, yang senior dulu. Ke senior dulu. Ya. Dalam dunia pendidikan terutama elektro, sipil, orang sebetulnya sekarang tidak cenderung pada pendidikan yang itu tadi, universitas. Tapi politeknik yang siap membuat lulusannya bekerja, tidak ribet, tidak birokrat, tapi mantap. Nah, mungkin diperlukan di luar pendidikan formal tadi. Itu kalau itu kan memang kaitannya dengan kebutuhan dari sekolah ya, harus melewati sertifikasi macam-macam. Tapi perlulah yang kita pikirkan. Ya, saya berunding dengan beberapa orang. Mungkin model-model pendidikan yang membuat orang yang dididik itu dia langsung bisa bekerja di ladang Tuhan. Iya. Ya. Nah, misi tidak harus dari perguruan tinggi. Ya. Misi yang menjawab tantangan. Misi pedalaman, rural evangelism, yang menurut saya tidak usah memakai jalur yang terlalu formal bertahun-tahun, tapi sebuah pendidikan yang seperti politeknik tadi. Nah, itu. Nah, yang penting dalam tanda petik siap pakai ya Pak. Iya, siap pakai. Termasuk untuk anak-anak mudanya seperti Youth for Christ dulu ya. Ya, bisa membuat film indies, bisa tidak harus dari yang kita perlukan sekarang orang-orang seperti ini. Tapi yang terlalu di sini dengan gelar seabad-abad, doing nothing for the kingdom. Iya. Jadi kalau saya dikasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama, saya akan bicara begini, bahwa Tuhan punya cara yang sangat unik untuk menggunakan setiap orang untuk pekerjaan pelayanannya di bumi ini. Maka nggak heran bahwa ada orang-orang yang nggak pernah dapat pendidikan teologi, tapi sangat mampu menyampaikan tulisan-tulisan teologi kepada jemaatnya dan membuat jemaat menjadi tumbuh rohaninya. Nggak aneh, sama sekali nggak aneh. Tapi alangkah baiknya apabila kemudian individu-individu ini yang sudah terlarut dalam pelayanan untuk terus meningkatkan diri. Nah, dari tadi beberapa kali kita singgung-singgung meningkatkan diri, yaitu karena pelayanan kekristenan ini haruslah penuh dengan wawasan pengetahuan. Wawasan tuh banyak loh, macam-macam loh. Ada pastoral, ada teologinya. Ada lagi, itu luas sekali. Cara berpikir dari pastoral bisa rada beda dengan cara berpikir yang sisi lain, sektor lain. Nah, kita sebagai pelayan harus ngelihat nih banyak sisi pandangan gitu. Jadi harus penuh dengan wawasan. Jadi kitanya jangan berhenti untuk belajar. Kemudian jangan jadikan pelayanan sebagai status sosial. Jangan jadikan pelayanan menjadi sumber nafkah. Gitu. Kita harus terus memperlengkapi diri juga gitu loh. Menyambung yang ini, saya teringat kalau dalam Alkitab itu Paulus. Oh ya. Paulus ini bukan murid langsung Tuhan Yesus.
Tetapi kenapa dia yang diizinkan menulis paling banyak Mm-mm. dalam perjanjian baru? Menurut hemat saya, karena dia yang paling siap untuk menulis. Bukan yang lain. Bukan Thomas, bahkan bukan Yohanes yang kata murid yang paling dikasihi. Nulis juga, tapi tidak sebanyak Paulus. Karena Paulus yang paling siap. Jadi, bagi saya bahwa kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri tadi. Iya. Mau lewat pendidikan formal, mau non-formal. Iya. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, supaya kita bisa berdaya guna di ladang Tuhan. Iya. Wah, kita udah bincang-bincang tanpa terasa 1 jam sudah berlalu. Saya mungkin bisa minta closing statement dari Pastor Yohanes dulu nih. Closing statementnya apa nih Pak? Udah pakai mic-nya? Ya. Closing statement 1-2 kalimat. Marilah kita bertumbuh pada heart knowledge sebagai dasar pijak utama kita Oke. untuk melayani Ya. dan memiliki hati Kristus. Iya. Nah, ini yang membedakan kita dengan sekedar motivator-motivator tadi. Kalau Iya. motivator tadi kan tumpuannya disebut bersifat antroposentris, ya. Iya. Contoh-contohnya itu dalam ilmu jiwa dan lain. Tapi kita bukan antroposentris, tapi Christ center Iya. dalam segala hal. Bukan cuma namanya dia dicatat, tapi hati Kristus betul-betul dikenakan pada diri kita. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke Bang, mungkin ada closing statement. Kekristenan sejati itu tampak dari hidup orang yang mengaku dirinya Kristen. Seharusnya kekristenan itu adalah suatu kehidupan yang ditujukan untuk gini. Seperti tadi Pastor Yohanes sudah ngomong di mula-mulanya. Bagaimana caranya supaya kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang bisa kulakukan untukmu? Bukan untuk mencari apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Itu kekristenan. Nah, kalau itu kekristenan, maka setiap hari kelihatan dalam hidup kita. Kita bukan orang yang aji mumpung, yang bilang gini, Allah adalah Allah yang kaya raya, yang siap memberkati, maka mari kita bersama-sama meminta berkat Tuhan. Bukan begitu. Kita datang kepada Tuhan tanya, apa yang bisa kulakukan untukmu Bapa? Gitu. Ayo, sebagai jemaat, makin sadari bahwa kekristenan bukanlah sekedar agama. Bagi hamba-hamba Tuhan, bentuk jemaat supaya menjadi jemaat-jemaat yang spiritual, yang mencari manfaatnya untuk kepentingan Allah. Gitu. Oke, wow. Closing statement dari saya, menjadi pelayan Tuhan itu bukan sebuah pekerjaan biasa, tetapi itu merupakan sebuah panggilan kehidupan. Itulah sebabnya kalau teman-teman, rekan-rekan pelayan dalam konteks ini teman-teman, saudara-saudara, para pastor, saya mau ajak kita semua, yuk, termasuk saya harus tetap memicu diri saya sendiri untuk terus tetap menjadi manusia pembelajar. Kita belajar mengembangkan diri kita di dalam Tuhan, mengembangkan kapasitas hati kita. Tadi apa yang Pastor Yohanes katakan, heart knowledge. Kita juga mengembangkan terus framework berpikir kita. Sebab kita punya tugas untuk memberi makan domba Tuhan. Jangan kasih dia makanan yang sudah rusak, apalagi yang sudah basi. Tapi kita harus serius dalam hal ini untuk mengembangkan diri kita di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Pastor Yohanes, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaan kita. Nanti kapan-kapan saya harap kita bisa ngobrol lagi tentunya. Salam untuk jemaat di Pekalongan, luar biasa sekali. Saudaraku, kita sudah di penghujung acara kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community dan Instagram Lifehouse Community, sebab di sana saudara akan mendapatkan khotbah-khotbah dan juga ada renungan harian di Instagram yang saudara bisa dapatkan, dan juga subscribe YouTube channel Lifehouse Music. Di sana ada pujian penyembahan yang akan memberkati kita semua. Saudaraku, minggu depan
kita akan kembali membuka tanya jawab. Kita mau membahas tema yang lebih praktis minggu depan, yaitu best friend forever dengan remaja. Pasti ada banyak kita yang punya anak-anak remaja yang kadang-kadang bingung, aduh kok anak remaja aku gak mau ngomong sama aku ya, kok gak mau cerita ya, kenapa ya, dia tuh lebih nyaman cerita sama temen-temennya. Iya. Kalau kita tanya, diam 1000 bahasa. Kalau sama temennya gak ditanya juga nyerocos terus. Nah, saya yakin pasti banyak kita yang memiliki kendala seperti ini, dan minggu depan kita nggak cuman berdua aja nih, tetapi kita ditemani oleh seorang psikolog, anak Tuhan juga, dan beliau memiliki expertise Siapa sih? untuk remaja. Kita akan ditemani oleh Ibu Erin Mutiara Nalan. Oke. Yes. Ikutin nih. Ya, Ikutin. jadi Keren. saudara pastikan minggu depan di jam yang sama, waktu yang sama, kita akan kembali membuka tanya jawab. Saudara bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Demikian kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Live Talk, a talk so serious it is fun. God bless you all.